Bahkan putra mahkota keamiran yang juga pernah berguru di Haramain bersama jajaran ulama lainnya yang dinonaktifkan pun tidak berani menyatakan diri untuk keluar. Tiga kelompok orang yang terjebak di dalam kubangan berakidah takfir Islam Jamaah dan 7 alasan untuk terbebas dari jebakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Herilanos TV di mana saja Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda Abu Salam Matorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia melalui channel kesayangan Anda, Herilanos TV. Dalam edisi celotehan kita pada kesempatan hari ini, malam ke-19 Ramadan 1444 Hijriah, kita akan bercerita tentang orang-orang yang terjebak di dalam kubangan berakidah takfir Islam Jamaah LDI dan 7 alasan untuk keluar dari kelompok sempalan tersebut. Setidaknya ada 3 kelompok orang yang terus-menerus terjerumus di dalam kubangan berakidah takfir Islam Jamaah LDI dan sulit untuk keluar. Yang pertama adalah mereka yang tidak tahu bahwa LDI mengajarkan penyimpangan dan kesesatan, ajaran dan amalan yang menyalahi syariat, dan jumlah inilah yang persentasenya yang paling banyak di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Mereka sengaja dibuat tidak tahu, dibuat bodoh dengan sebuah pesan yang diulang-ulang. Kalian tidak perlu pintar, yang penting faham jamaah. Jamaah surga, tidak jamaah neraka. Karena ketidaktahuan akan kesesatan dan penyimpangan ajaran Islam Jamaah LDI, ditambah pula dengan ketidaktahuan mengenai ajaran agama Islam yang sebenarnya, maka mereka menerima saja segala yang dicekokkan kepada mereka. Bahkan ajaran Islam yang ada di kalangan Islam Jamaah LDI itulah yang dianggap paling benar, paling murni, dan paling sah, bersyarat masuk surga, jalan tunggal menuju masuk surga, selamat dari neraka. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya di dalam Islam Jamaah LDI. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang berada di dalam jaringan keamiran seperti imam kelompok, imam desa, imam daerah, atau jajaran perwakilan amir, para elit, dan keluarga besar keamiran Islam Jamaah LDI. Bahkan putra mahkota keamiran yang juga pernah berguru di Haramain bersama jajaran ulama lainnya yang dinonaktifkan pun tidak berani menyatakan diri untuk keluar. Padahal jelas secara logika orang seperti putra mahkota itulah yang mengetahui persis di mana letak kekeliruan dan penyimpangan ajaran Islam Jamaah, bentukan kakinya yang kini dikendalikan oleh ayahandanya. Itulah 3 golongan yang terjebak dalam sebuah kelompok berakidah takfir Islam Jamaah LDI yang menggunakan agama sebagai perusahaan keluarga, yang mana pemilik perusahaan bisa dengan semena-mena melakukan penonaktifan, memecat, dan mengeluarkan anggota-anggotanya yang disinyalir sudah tidak loyal lagi kepada keamiran. Dan ketika seseorang telah dipecat dari keanggotaan kelompok tersebut, maka orang itu tidak boleh lagi ikut kegiatan pengajian, bahkan tidak boleh ikut sholat berjamaah maupun sholat Jumat di masjid milik golongan Islam Jamaah LDI dimanapun berada. Bahkan tidak sampai di situ saja kejahatan kelompok ini, orang yang telah dipecat itu juga dilarang untuk berdialog, berkomunikasi dengan jamaah yang masih aktif,
wajib bercerai apabila antara suami dan istri salah satu dari mereka menyatakan diri hijrah dan keluar dari kelompok Islam Jamaah. Sejumlah anak diusir dari orang tua tidak mengakui anaknya, dan anak mengkafirkan orang tuanya. Demikianlah rusaknya tatanan kehidupan beragama dalam kelompok Islam Jamaah LDI akibat dari doktrin dan ajaran sesat menyesatkan dari kelompok Islam Jamaah LDI. Kelompok ini mengajarkan kebencian, memupuk perseteruan, mengkultuskan keimaman, loyal kepada golongan, bukan kepada Allah dan Rasulullah. Kelompok Islam Jamaah LDI memupuk perpecahan antar umat, serta mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Sebuah ajaran yang menyelisihi ajaran Islam yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang. Agama Islam adalah agama keselamatan yang rahmah yang wajib disebarluaskan secara terang benderang. Setidaknya ada 7 alasan mengapa jangan sampai terjebak masuk ke dalam kelompok Islam Jamaah LDI itu, dan menjadi alasan mengapa orang harus membebaskan diri dari kelompok tersebut. Yang pertama, karena keamiran Islam Jamaah LDI telah menjadikan baiat kepada amirnya sebagai syarat sahnya keislaman, sesuatu pemahaman yang tidak diketahui secara umum oleh seluruh kaum muslimin. Nggak cukup syahadat, harus dengan apa? Baiat. Nah, ini yang mengesahkan seseorang menjadi Islam yang sebenarnya. Berucap syahadat di dalam baiat kepada imam yang akan ngurusi orang itu sampai orang itu mati, atau imamnya yang mati. Imamnya yang mati diganti, kita baiat lagi. Yang kedua, keamiran Islam Jamaah LDI mengklaim secara sepihak imamnya sebagai ulil amri atau amirul mukminin. Kalau dia anggap pimpinan organisasinya sama seperti pimpinan negara yang dia berbaiat kepadanya, didengar ditaati lebih dari kepala negara, maka ini namanya dia keluar dari pimpinan apa? Pimpinan negara. Nah, ini banyak jamaah ya di Indonesia ini salah paham hadits. Yang ketiga, keamiran Islam Jamaah LDI telah membelenggu pengikut-pengikutnya, mencegah mereka untuk menuntut ilmu agama seluas-luasnya melalui sebuah aturan yang menyatakan bahwa ilmu yang sah hanyalah ilmu yang mangkul dari Haji Tur Hasan Al-Ubaidah selaku pendiri kelompok tersebut. Doktrin ilmu mangkul itu adalah termasuk juga perbedaan yang nyata antara komunitas Islam Jamaah dengan di luar Islam Jamaah. Mereka menganggap ilmu yang sah itu adalah ilmu mangkul dari guru-guru mereka. Jadi kalau tidak melalui guru mereka, ilmu itu dianggap tidak sah. Walaupun itu ilmu yang benar, sahih dari Rasulullah. Kalau tidak bersumber dari guru mereka, maka dianggap itu tidak sah. Tentang masalah ilmu-ilmu yang seperti itu, dulu kita itu sering dinasihati supaya murni ibadah kita sesuai Quran hadis. Ternyata saya mengalami sendiri ketika saya masih mondok itu, uraikan satu persatu yang mana nasihat keimaman, nasihat pusat itu tidak qaulun wa fi'lun, tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Iya. Contoh, larangan masalah riba. Larangan masalah riba ini sudah sering didengung-dengungkan di dalam jamaah. Tapi apa muamalahnya tentang ini tumbuh subur di dalam jamaah, bahkan di kalangan pengurus. Contoh, jamaah disuruh minjam uang ke pusat. Minjam uang ke pusat berapa? 100 juta. 100 juta pengembaliannya berapa? Tanyain ke pusat. Tanyain ke pusat. Itu muamalahnya bagaimana? Riba atau enggak? Oleh pusat dimanipulasi begini, oh ini bukan riba, bukan. Udah jelas-jelas ini riba. Yang keempat, keamiran Islam Jamaah LDI menghalalkan kebohongan mirip dengan takiyahnya kaum Syiah.
saya yakini tidak akan menemukan satupun orang Islam jamaah yang mau bermakmum dengan orang di luar Islam jamaah. Tidak dimungkinkan. Kalau terjadi, ya pasti dia bukan lagi orang Islam jamaah. Tapi kalau dia masih orang Islam jamaah dan bermakmum, pasti dia pura-pura. Yang kelima, keamiran Islam Jamaah LDI tidak mengajarkan tauhid dan as-sunnah sebagaimana mestinya. Yang keenam, keamiran Islam Jamaah LDI tidak memahami dan tidak mengamalkan luzumul jamaah. Justru mereka menyempal dan memisahkan diri dari al-jamaah. Konsep imamah, konsep baiat, semuanya itu salah. Tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama yang masyhur begitu. Isu yang berkembang di dalam komunitas mereka di Islam Jamaah itu sudah semakin santer, bahwasanya orang-orang yang dinonaktifkan dari Dabuan itu adalah orang-orang yang sudah berubah kefahaman. Yang ketujuh, keamiran Islam Jamaah LDI merubah syariat Allah dan menjadikan para pengikutnya tertipu, merasa diri paling sesuai dengan syariat. Telah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ajaran di dalam LDI Islam Jamaah sangat berbahaya, menyesatkan dan menghancurkan tatanan kehidupan, kekeluargaan, dan kemasyarakatan. Memang masyarakat luas tidak mengetahui itu semua karena kelompok ini memiliki sistem takiyah yang sangat rapi melalui apa yang mereka sebut sebagai fatona, betona, budi luhur. Mereka terlihat baik di depan khalayak umum, suka berbagi dan suka berderma, meskipun itu sesungguhnya dilakukan hanyalah sebagai kamuflase semata untuk menyembunyikan kebobrokan dan penyimpangan serta kejahatan yang terjadi di dalam kalangan Islam Jamaah LDI. Adalah fatonah menutupi bitonah di dalam jamaah. Menjadi baju jamaah, nutupi jamaah. Apa tugas organisasi? Tugas daripada organisasi khususnya LD ini adalah yang satu, pertama adalah gambui pejabat. Gambui pejabat dan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan strategisnya. Itu digambui. Tugas kedua adalah, yang tugas kedua ini cukup berat, ngatasi gegeran. Ketika terjadi permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus atau sesuatu yang terjadi kepada baik itu jamaah maupun kelompok jamaah, baik itu yang menimbulkan itu organisasi ataupun perorangan atau siapapun, dampaknya itu menjadi tugas organisasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Yang ketiga tugasnya adalah menjadi baju jamaah, menutupi jamaah, dalam tanda kutip adalah fatonah menutupi bitonah di dalam jamaah. Sejumlah pihak menyebut kelompok ini sebagai PKI putih. Kita berharap senantiasa terus mendoakan semoga saudara-saudara kita yang masih terjebak di sana dibukakan hatinya oleh Allah dan diberikan taufik untuk segera tobat sebelum semuanya terlambat. Menunda hijrah hanya akan menyusahkan diri sendiri dan keluarga. Sekian celotehan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.